يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد فالمصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ثم قال ما يشكرون kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan alhamdulillah yang mana pada malam hari ini kita diberi nikmat oleh Allah, diberi kesehatan dari Allah, diberi hidayah petunjuk oleh Allah, sehingga kita sama-sama berkumpul di masjid Allah untuk kita menambah ilmu, menambah pelajaran apa yang kita rasakan ini diberi juga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagian kita selanjutnya itu dan martabat roh itu terlebih tinggi daripada martabat jisim. Karena jisim ini ada roh itu ada apa-apanya. Jadi roh itu lebih tinggi martabatnya daripada jisim. Tapi namanya roh aja kadang jisim, kayak kita menyebut Allah, sembahyang, berwudu, berumrah, berhaji, bayar zakat, roh bayar zakat, bangunnya ada roh bayar zakat, bangunnya bisa buka siapa ini roh. Nah, tapi antara jisim dan roh itu jadi tinggi martabatnya daripada badan jisim. Tapi kedua-duanya itu namanya kada jisim. Jadi kayak kita menyembah Allah sebagai kayak kita menyebut Allah. Jadi kedua-duanya ikut ambil kedua-duanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ruhan wa jisman la ilaha ruhan wa jisman la ilaha. Roh dan jisim Nabi itu adalah Isra dan Mi'raj. Kedua-duanya. Nah, Nabi yang lebih tinggi itu adalah roh. Nah, ada di dalam jiwa kita. Kenapa? Dan terlebih hampir ia kepada Allah Ta'ala. Karena kita hendak sebagian ada dalam hati gelapkan mata sebagian. Nah, itu roh mana? Ada duduk, ada majelis, turun. Kalau kami pulang duduk di sini, kami hati ini kami itu, hatinya, nah itu hanya apa? Hati. Dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, apa takutnya itu dengan mengerjakan perintah Allah, itu sebagai puasa zakat. Siapa menggali kalian, siapa menggali zakat, yaitu Allah jisim. Nah, hantar tadi, nanti beri Tuhan hantar zakat, nanti beri Tuhan hantar sebagian, nanti beri Tuhan hantar bagi, hantar berdoa. Itu roh, ya roh hati tidak roh. Hantar dan dengan sebab inilah maka roh manusia itu yaitu menuntut ia akan rububiyah, mencari roh itu akan rububiyah. Apa rububiyah itu? Yakni ketuhanan. Jadi roh itu yang mencari ketuhanan Allah.
jisi kamu gaulnya. Nanti aku wajib itu sabar kayak kau nyambar yaitu dengan jisi juga berburu. Dan menuntut ia akan ketinggian dan menuntut ia disambar bagi manusia yaitu Allah, dan kasih ia akan sifat kesempurnaan dan menuntut ia akan diri. Jadi di dalam ilmu tauhid sifat 20 itu kita berkewajiban menuntut ilmu tauhid itu ada dari orang-orang mukallaf dari orang meyakini bahwa Allah itu mempunyai sifat kesempurnaan. Itu minimal kita dapat tauhid, kita dapat iman, kita dapat Allah itu bersifat kesempurnaan. Mustahil Allah itu bersifat kekurangan. Yakin tidak? Ada duit kita ada yakin. Namanya sifat Allah itu mempunyai sifat kesempurnaan. Mustahil bersifat kekurangan. Yakin dulu itu. Di dalam kitab Al-Quran itu disebutkan bahwa kita yakin berdekat bahwa apa yang diberi Tuhan awal kita itu yang terbaik. Sehingga di sini ada malaikat memberi ilham bahwa kita malaikat yang memberi dan bahwa kita misalnya memberi bahwa kita ini enak menjadi suci. Jika kita mendapat ini ternyata sudah ditunggu-tunggu waktunya karena hari-hari itu. Nah, di jangan ragu akan ketentuan Tuhan. Semuanya itu pasti diberi Tuhan. Cuma kayak apa Tuhan mau memberi itu nanti kita tahu. Tahu itu Allah Tuhan kita, memberi lawan kita itu lebih baik, lebih bagus diberi untuk kita. Cuma kita anggap situ-sini, anggap langsung ya Allah kita anggap langsung dapat. Nah itu yang kita bahwa Allah itu mempunyai sifat kesempurnaan dan mustahil sifat kekurangan. Dan dari karena demikian itulah tiada engkau lihat akan seseorang yang terlepas daripada berkehendak kepada kemuliaan. Kita ini ada lepas daripada sifat asal dimuliakan orang dan kemegahan. Hendak kita jadi megah, rumah hendak kita megah, diri hendak dimuliakan orang, hendak dihormati orang, hendak semua anak terus bagus, kemegahan. Tapi yang dicela disini kemegahan yang dicela oleh siapa? Kemegahan itu karena adalah yang berkehendak diangkat. Nah, angkat megah, angkat hilang ini boleh. Namanya orang tidak akan hilang. Karena ini berkehendak akan kemegahan.
ketuhanan itu sekaliannya itu berkehendak mensekutuwi Allah Ta'ala. Karena sifat nama kuasa Tuhan, bersifat sempurna Tuhan adalah manusia yang sempurna. Nah, kayak aja manusia pintarnya tetap dan sempurna. Misalnya Jepang harap mula mobil, sepeda motor, macam-macam canggih. Harapnya pintar ada pemikiran kita. Suruh hanya maulah capai kan bisa. Nah, ada sempurnanya. Makanya raja pintar manusia. Dia sempurna itu Allah. Nah, kalau yang memahami berkemudahan sendiri itu mensetujui Allah Ta'ala. Karena ini adalah sempurna, mantap saja. Tapi kalau sempurna kali nyandap, itu disini mensetujui Allah. Yaitu dinamakan syirik yang khafi. Nah, syirik khafi. Syirik ada dua. Ada syirik khafi, ada syirik zahir. Kalau syirik khafi kita ditanya makan, aku ini apa dalam makan kan tahu. Syirik khafi gara-gara makan banyak. Tak haus, jika kamu minum teh, tapi haus. Dan dengan namanya haus, syirik khafi. Aku enggak harus tahu aku 4 kali berasi api kalau yang ada apa syirik hati. Aku mengambil ubat ini aku makan sekalinya api kalau sakit syirik hati. Bagaimana kita syirik hati? Ada kita makanya Nabi itu ada di dalam kita ada Nabi. Jadi dulu iman kamu, perbaharui iman kamu. Ijadidu imanamu, perbarui iman kamu. Kaipan menjadi iman ya Rasulullah. Jadi dia sahabat kayak kami perbarui iman. Aksiru bil qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucap la ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka ulama-ulama kita di Nusantara, ulama kita di benuanya malah cik maulah supaya kita berpikiran banyak la ilaha illallah. Ya ada wiridan berubah ya baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan kita begini belum panjang la ilaha illallah. Diampuni Tuhan dosa apa
orang yang tidak meyakini Tuhan, itu orang syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik khafi, karena kemegahan itu yaitu ibarat daripada ketinggian dan takabur dan kemuliaan. Nah, bersifat mulia itu Allah. Ia ada jadi mulia, dan syirik nanti syirik khafi. Dan yang demikian itu yaitu ibarat daripada sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Nah, kemegahan, nah kemuliaan, nah merasa hebat apapun, nah merasa baik dari orang, itu sifat Allah mulia. Dan sifat rububiyah yang tertentu bagi Allah Ta'ala, itu sifat Allah Ta'ala yang bedanya. Nah, adapun tabiat manusia dengan iktibar rohnya, itu maka kasih yang akan yang demikian itu karena adalah roh manusia itu ibadat daripada jauhar yang halus yang dipaksakan kepada perbuatan Tuhan yang lebih hampir kepadanya dan mulia kepadanya, roh tadi daripada segala yang lain daripadanya. Jadi karena orang disangka kayak apa roh itu cuma di mana dasarnya di dalam desa kita, hati, nah dia bisa turun juga, akal, ya sama aja sih, apalagi satu beri, ya juga sama satu dua terjadi, hati, akal, satu beri, roh, sama aja satu. Lalunya roh sayang, merasa mulia, hati merasa mulia, lawan dirinya, lalu disuruh dipisah, dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rohnya, umahnya sakit hati benar, sadih benar, tak bisa lawan yang dimuliakannya itu badannya, rohnya, badannya tak bisa lawan roh, sakit benar. Sakit hati, tak bisa. Tapi punya rohnya itu lawan Allah Ta'ala, bersangkut paut dengan Allah Ta'ala, tak bisa. Lawan jasadnya, depannya, ini biasa-biasa aja. Nanti cintanya Allah Ta'ala. Kembalinya lawan nanti cintanya itu Allah, yang mana yang mati. Lawannya, tapi dulu lagi lawan kemegahan. Tapi lagi lawan takabur kemuliaan awal-awal ini. Nah, saat ini kan bisa awal-awal lalu sakit hati. Apa dalam roh itu firman Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anil ruh qul ar-ruh min amri rabbi. Artinya lagi akan bertanya mereka yang kafir itu akan engkau yang Muhammad. Yang orang kafir dikritis bintang dulu. Wahai Muhammad, adalah roh itu daripada tabiat roh. Nah, Nabi Muhammad nanya itu maka kata olehmu ya Allah Ta'ala, roh itu yaitu daripada pekerjaan yang dibangsakan kepada
akal, hati itu sama. Nah, kita syukur benar-benar dari Tuhan. Roh kita beriman Allah Ta'ala, hati kita beriman Allah Ta'ala. Dan tiada mengetahui akan sebenar-benar hakikat roh itu malaikat Allah Ta'ala. Jadi hubungan peneliti ini hendaknya mengetahui roh kayak apa, sehingga orang menghadap hati itu dibuatnya ke dalam kaca yang tebal. Ini tebalnya misalnya 6 tidak makan tembus di udara. Jadinya kayak apa? Roh keluarnya, roh ini namanya yang tembus kayak apa? Roh keluar dari jasadnya. Pasti jalan-jalan yang dikurungnya, nah kalau keluar. Nah, ibadah sampai ajalnya meninggal, maka kaca cantik. Kalau melihatnya pakai CCTV, dan yakin bahwasanya roh itu ada. Nah, cuma kata-kata kisah itu adalah perkara Allah Ta'ala. Tiada mengetahui yang sebenarnya hakikat roh itu melainkan Allah Ta'ala dan anbiya Allah Ta'ala dan aulianya yang telah dibukakan oleh Allah Ta'ala di dalam hati mereka, kecuali orang kafir. Para nabi, para wali Allah Ta'ala, nah itu dibukakan Tuhan. Ada guru kisah-kisahnya. Nah, di sini malaikat tidak ini tidak boleh di sini siapa yang meninggal. Nah, tahu. Sama dengan malaikat, sama dengan kisah Nabi Sulaiman. Melihat malaikat Ijra, dia hendak mencabut seseorang ini, hendak mencabut laki-laki ini, misalnya si Adul, maaflah menyadari Adul. Nah, si Adul ini meninggal hari ini, datang malaikat Ijra melihat si Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Ijra ini apa namanya? Kadang cabut. Kenapa? Karena si Adul ini bacaannya inya meninggal ini dia. Kenapa jadi di sini di daerah Nabi Sulaiman? Nah, bingung apa? Lalu si Adul ini minta akar lawan Nabi Sulaiman kan dia. Kemudian si Adul yang akar ke India. Nah, kalau dia akar misalnya ke India, maka meninggallah di India si Adul. Jadi Nabi Sulaiman melihat dan tahu bahwasanya ini akan meninggal hari itu, tidak jauh rohnya. Nabi tahu sampai apa itu. Para nabi, para wali-wali dibukakan oleh Allah Ta'ala kasih. Namanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau datang kawan Nabi ke rumah, wahai Jibril, apa kan? Jadi Jibril turun dari langit dan mencabut rohnya. Kalau dia diinginkan
lawannya dia ada diizinkan, dia boleh nyamannya nih. Kayak kita kan, kayak itu tanggalnya misalnya, aku nih mencabut mereka, kayak apa? Diizinkan ada, nyata disuruh, ayo mereka itu kau, ayo itu. Nabi, kalau itu perintah Allah, jadi Nabi silakan. Ya Allah, Allah SWT dan malaikat yang hadir. Kalau Nabi yang inginkan, kalau yang dia tidak diinginkan pun boleh. Dan dengan dia dapat ma'rifah malaikat itu akan Allah Ta'ala dan menolong tadi, dia dapat mengenal Allah Ta'ala ma'rifah. Jadi para wali-wali Allah Ta'ala itu lebih nikmat, lebih nyaman, lebih segala-galanya itu mendapatkan ma'rifat kepada Allah Ta'ala dan lebih lezat. Kadang-kadang lebih lezat selain mengenal ma'rifat Allah SWT. Jadi dunia ini kadang apa-apanya, karena ini sudah mendapatkan kelezatannya, kenyamanannya, yaitu mengenal Allah. Dan tiada dapat ilmu mukasyafah itu melainkan orang yang menjalani akan jalan ilmu tasawuf. Karena kalau kita mendapatkan kasyaf ini kecuali benar-benar dulu menyatu mendadak-daki ilmu tasawuf. Kalau ada diberi Tuhan kasyafnya jadi kegilaan karena pertama hati dan ilmu tasawuf seperti yang disebut di dalam kitab ini dan sekalian kitab-kitab tasawuf seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda Nabi ini, man amila bima alima wal rasulullah bima ma lam ya'lam. Man amila bima alima wal rasulullah ilma ma lam ya'lam. Artinya barang siapa mengamalkan dengan ilmu yang diketahui akan dia daripada ilmu falsafah dan ilmu tasawuf itu niscaya memberi akan dia oleh Allah Ta'ala ilmu yang memperpusakai ilmu mukasyafah yang tiada diketahui akan dia oleh kebanyakan manusia. Kasyaf itu nah kayak dulu kita masuk ya, waktu ulangan jadi melihat guru menulis soalnya, lihat apa deh 100 dapat harusnya dan menjawab karena kasyaf melihat soalnya nyamannya itu yang kita di rumah kasyaf harus misalnya tes apa misalnya kasyaf tahu jawaban soalnya, tapi ini orang-orang yang dari rumah dan dinamakan pula ilmu mukasyafah itu ilmu hakikat. Jadi ilmu kasyaf itu adalah ilmu hakikat. Nah, jadi orang mukasyafah ini melihat di hati-hatinya melihat. Nah, kalau ada ilmu tasawuf menyadar sakit Allah. Kenapa? Karena tahu. Sini itu ilmu aku, sini itu ilmu ini aku, sini itu ingin aku jadi dewasinya. Tahu.
Sari, namanya kan dari semua tasawuf gila anda, jadi gila jadinya kasabatnya. Yang itu mengajarin dan ilmu tarekat dan ilmu tasawuf itu yaitu jalan akan mendapat ilmu kasabat dan ilmu hakikat seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Ruslan di dalam hikamnya dengan katanya. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita, dosa kita punya Allah segala dosa, dan mudah-mudahan diampuni sama Allah dan Rasulullah. Amin ya Allah. Alhamdulillah.